Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miska Hoirani, Prodi Sejarah, Matkul Strategi Pembelajaran, Dosen Pengampu Pak Heri Effendi, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pembelajaran. Yang pertama-tama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student centered approach, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher centered approach. Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang masih bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan yang keenam, model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini menuntut siswa untuk berpikir kritis sehingga dapat mengembangkan potensi individu. Hasil belajar melalui pendekatan kontekstual diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Jadi, guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau mengatakan benar dan salahnya suatu jawaban. Guru cenderung mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dan kritis dan dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran, kemudian diikuti penerapan dan atau contoh-contohnya, seperti gambar berikut sedang berada di dalam ruangan kelas. Yang keempat, pendekatan induktif. Ini adalah kebalikan pendekatan deduktif. Pembelajaran bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Filsuf Inggris Franz Bosan menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dan fakta konkret sebanyak mungkin. Yang kelima, pendekatan pemecah masalah atau problem solving. Siswa didorong menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Pembelajaran dengan problem solving ini bertujuan agar siswa dapat
menggunakan pemikiran seluas-luasnya. Dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, memprediksi, dan menarik kesimpulan. Yang keenam, pendekatan open-ended. Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya bukan untuk mendapat jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Yang ketujuh, pendekatan proses. Dalam pendekatan proses, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau melakukan percobaan, kemudian berhipotesis. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir dan psikomotor peserta didik. Yang terakhir, pendekatan saintifik. Pendekatan ilmiah mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Di sini ada pengertian tentang pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap juga membuat siswa senang. Sekian, terima kasih. Dan di sini saya mengucapkan minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami. Saya minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.